wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Siti Ma'rifah, SKT MSI. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangkaraya. Izinkan dalam kesempatan ini saya akan mewujudkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat dalam mengikuti sertifikasi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Peternakan adalah mata kuliah Manajemen Produksi Satwa Harapan. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS, dengan 2 SKS-nya adalah perkuliahan dan 1 SKS-nya adalah praktikum. Terdiri dari 16 pertemuan, 7 pertemuan di awal adalah pertemuan tatap muka, kemudian 1 pertemuan adalah ujian tengah semester, 7 pertemuan berikutnya adalah pertemuan tatap muka, kemudian pertemuan terakhir adalah ujian akhir semester. Secara singkat, deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang wajib diambil oleh semester 6 pada mahasiswa yang mengambil minat produksi ternak. Mata kuliah ini mencakup bagaimana genetik dari spesies rusa yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana manajemen pemeliharaannya, bagaimana manajemen pakannya, bagaimana manajemen reproduksinya, dan bagaimana manajemen kesehatan. Secara metode pembelajaran yang digunakan adalah PJBL atau Project Based Learning yang kemudian saya padukan dengan case study. Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk berdiskusi atau small discussion group yang kemudian nanti akan mempresentasikan hasil proyeknya di dalam kelas dan akan didiskusikan secara bersama-sama. Untuk kunjungan ke lapangan ataupun misalnya praktek lapangan, kita akan mengunjungi penangkaran rusa yang ada di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kemudian secara capaian pembelajaran lulusannya, diharapkan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sifat yang religius, kemudian yang berikutnya adalah mahasiswa memiliki kemampuan untuk berkomunikasi atau beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian juga mahasiswa memiliki kompetensi yang baik. Untuk secara pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu memahami atau mengerti tentang teknologi peternakan yang ada, kemudian mahasiswa mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia peternakan. CPNK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang kita inginkan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menganalisis spesies-spesies rusa yang ada di Indonesia sebagaimana diharapkan sebagai satwa harapan yang bisa berkembang dan dibudidayakan di Indonesia. Yang berikutnya, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis manajemen pemeliharaan rusa yang ada di Indonesia dan khususnya di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berikutnya, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis bagaimana manajemen pakannya, terutama terhadap penangkaran rusa yang ada di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Berikutnya, mahasiswa diharapkan dapat menganalisis sistem reproduksi dari penangkaran rusa yang ada di Kota Palangkaraya. Kemudian bagaimana dari manajemen kesehatannya. Itu adalah capaian dari pembelajaran mata kuliah yang kita harapkan. Kemudian untuk bahan kajian atau materi pembelajaran yang diberikan, yang pertama adalah karakteristik dari rusa sebagai satwa harapan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mahasiswa bisa menganalisis tentang spesies-spesies rusa yang ada di Indonesia, kemudian khususnya di Kota Palangkaraya sendiri. Dan kemudian yang berikutnya, bagaimana mahasiswa bisa mengetahui manajemen pemeliharaan yang bagus untuk penangkaran yang ada di Kota Palangkaraya. Dan berikutnya juga mahasiswa diharapkan bisa mengetahui bagaimana manajemen pakan yang ada pada penangkaran kota di Palangkaraya. Terutama juga nanti ada dibahas tentang manajemen reproduksi dan manajemen kesehatan. Itu adalah beberapa dari bahan ajar atau materi pembelajaran yang nanti diberikan pada mata kuliah ini. Kemudian ada daftar referensi yang kita gunakan seperti misalnya buku yang ditulis oleh Prof. Gono Semiadi tentang panduan pemeliharaan rusa tropis, dan ini diterbitkan pada tahun 2005 dan 2006 dan diterbitkan langsung oleh Badan LIPI. Kemudian ada beberapa jurnal-jurnal terkait serta hasil-hasil penelitian yang didiseminasikan atau dipresentasikan pada saat perkuliahan. Ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dosen dalam melaksanakan penelitian. Kemudian di samping itu, metode pembelajaran yang digunakan di mana PJBL itu tadi harus
memberikan mahasiswa suatu masukan atau suatu karya yang dapat dipresentasikan di kelas. Mereka mengamati bagaimana kehidupan satwa, khususnya di sini adalah rusa sambar di Kota Penangkaran Kota Palangkaraya, kemudian bisa mempresentasikan secara lugas di dalam kelas dan memberikan suatu acuan atau pedoman bagaimana suatu penangkaran dijalankan. Untuk contoh dari video pembelajaran tatap muka yang ada di kelas, kita akan melihat secara langsung berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, salam sejahtera untuk kita semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke ya, walaupun harinya mendung-mendung ya, tapi kita tetap semangat untuk perkuliahan hari ini gitu ya. Sebelum kita memulai perkuliahan ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silahkan berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, baik ya. Kalau kita melihat dari RPS ya, rencana pembelajaran semester yang sudah Ibu upload di LMS ya, nanti kalian bisa lihat sendiri ya di LMS kita. Kita minggu ini akan membahas tentang perilaku rusa di habitat alami dan penangkaran. Ini adalah pertemuan ke-6. Jadi pertemuan ke-5 sebelumnya kita sudah membahas tentang habitat atau penyebaran rusa yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi rusa ini adalah salah satu satwa yang memang harapannya bisa menjadi dibudidayakan atau dikembangbiakan di Indonesia. Oke, baik ya, langsung kita mulai. Untuk materi sebelumnya ada yang ingin bertanya dulu, gitu ya? Ibu akan mengevaluasi untuk materi sebelumnya. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Silahkan angkat tangan. Ini bertanya, Ibu. Oke, silahkan berdiri dulu. Ya. Perkenalkan namanya dan apa yang ingin ditanyakan. Baik, nama saya Syifa. Saya ingin bertanya mengenai penangkaran rusa. Okay. Apakah ada penangkaran rusa di Kalimantan Tengah ini, terutama di Palangkaraya, dan apa aja jenisnya? Oke, baik. Terima kasih ya Siva atas pertanyaannya. Mungkin ini juga mewakili ya teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Oke, penangkaran rusa yang ada di Kota Palangkaraya ini ada di Jalan Bukit Hindu ya. Itu. Jadi di Jalan Bromo ya, dan di sana ada rusa sambar gitu ya. Dan kemudian kalau di daerah lain, kabupaten lain, kita bisa lihat di Kabupaten Lamandau. Karena Lamandau itu juga merupakan salah satu tempat pembudidayaan rusa gitu ya, rusa sambar khususnya ya. Jadi mereka punya penangkaran sendiri ya, dan memang sedang dikembangbiakan ya. Jadi untuk di Kalimantan Tengah masih ada di beberapa daerah, terutama di Palangkaraya dan di Lamandau ya. Oke, baik, sekarang kita lanjut ya untuk materi berikutnya ya. Apa sih perilaku itu gitu ya? Nah, ini pendahuluannya ya. Perilaku itu adalah tingkah laku atau interaksi ya. Jadi interaksi satwa sendiri dengan ekosistemnya atau misalnya dengan manusia misalnya. Nah, itu termasuk dari interaksi gitu ya, dan saling berinteraksi gitu ya. Jadi semua satwa maupun dia itu satwa liar, rusa sekalipun ya, dia tidak hidup sendiri. Jadi dia berinteraksi dengan yang lain gitu ya. Nah, kita kalau misalnya menyebutkan di sini ya sebutan interaksi dengan sama-sama satu spesies, kita menyebutkannya adalah interaksi intraspesifik gitu ya. Nah, tapi kalau interaksinya berbeda spesies gitu ya, kita menyebutnya interaksi interspesifik gitu ya. Seperti kita lihat di sini ya, bagaimana nih rusa sambar saling berkelompok mereka untuk mencari makan ya. Jadi rusa ini termasuk adalah satwa yang berkelompok atau saling bergerumul gitu ya. Mereka memiliki istilahnya adalah pejantan atau tetuanya. Jadi nanti yang betina dan anak-anaknya itu akan mengikuti kelompok itu gitu ya. Ini ya kelihatan ya, jadi mereka makan saling bersama-sama gitu ya, berkelompok gitu ya. Begitu juga dengan aktivitas yang lain. Oke, baik, ini ya kita lihat ya, apa sih perilaku itu atau misalnya tingkah laku. Tindakan atau aksi yang mengubah hubungan antara satu spesies atau satu satwa dengan yang lainnya gitu ya. Jadi memang ada interaksi atau komunikasi kalau di kita ya sebagai seorang manusia gitu ya. Nah, kalau di dalam satwa atau satwa liar gitu ya, mereka melakukan suatu hubungan atau aksi interaksi itu tadi ya di dalam ekosistem mereka atau di lingkungan mereka gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat individu betina atau rusa betina itu lebih banyak memiliki interaksi dibandingkan dengan atau aktivitas dibandingkan dengan yang jantan. Kenapa? Karena rusa betina biasanya mereka harus yang pertama mencari makan. Selain mencari makan, mereka harus merawat anaknya, gitu ya, anak rusanya. Gitu ya. Jadi nanti ada beberapa tingkah laku nanti yang Ibu
beberkan di sini atau jenis tingkah lakunya. Jadi secara keseluruhan memang rusa betina ini lebih banyak atau memiliki waktu yang lebih banyak dibandingkan rusa jantan dalam berinteraksi gitu ya, ataupun melakukan aktivitas. Kemudian kegiatan ini biasanya dilakukan pada pagi dan sore hari, ya, kegiatan makan, minum. Nanti waktu siang hari digunakan untuk istirahat, ya. Nah, kemudian apalagi ada aktivitas berteduh dan berlindung. Jadi aktivitas ini digunakan untuk satwa ketika misalnya atau rusa gitu ya, digunakan ketika misalnya terik matahari gitu ya, atau pada siang hari ya. Kenapa mereka harus melakukan aktivitas ini? Mereka harus menjaga kestabilan suhu tubuhnya, ya. Ya, jadi mereka harus beristirahat sambil berteduh atau berlindung di bawah pohon yang besar secara berkelompok gitu ya, atau bergerumbul gitu ya, karena mereka memang harus menjaga kestabilan tubuhnya. Nah, itu tuh salah satu tingkah laku atau perilaku rusa untuk bisa menstabilkan suhu tubuh atau mempertahankan kondisi tubuh jadi tengah terik matahari. Karena rusa ini salah satu satwa yang memang bisa mengalami stres atau heat stress ya. Heat stress itu adalah stres yang disebabkan oleh cekaman panas ya. Jadi ketika dia misalnya mengalami heat stress atau cekaman panas, maka otomatis dia akan menurunkan tingkat produktivitasnya gitu ya. Tuh, oke. Kita lanjut ya. Tuh. Yang slide berikutnya adalah, nah ini atau perilaku merawat diri, atau kita menyebutnya perilaku grooming. Ini biasanya dilakukan oleh induk gitu ya, induk betina pada anaknya, atau misalnya induk betina pada jantan gitu ya, jadi sesama pasangan gitu ya. Jadi grooming ini seperti kita merawat diri. Jadi satwa atau hewan-hewan pun gitu ya punya perilaku seperti ini gitu ya. Jadi misalnya antar pasangan atau dari ibu ke anaknya gitu ya. Caranya seperti apa sih mereka groomingnya? Mereka membersihkan diri seperti apa? Mereka menjilat gitu ya, menjilat tubuh anaknya gitu ya, atau sesama pasangan. Ya, jadi misalnya betina pada jantan gitu ya, rata-rata yang melakukan adalah rusa betina. Ya, jadi mereka menjilat-jilat anaknya gitu ya, begitupun yang baru lahir ya. Nah, itu namanya grooming atau membersihkan, atau istilahnya dia merawat dirinya gitu ya. Sama ya, semua satwa yang lain juga ada. Nah, ini kita akan membahas dilihat di sini ya. Kelihatan ada di gambar itu ya, bagaimana induk betina berusaha untuk menjilat-jilat anaknya. Nah, kemudian ada perilaku agonistik atau perilaku yang istilahnya saling berlawanan atau saling merugikan gitu ya. Nah, kalau di satwa liar khususnya rusa, karena mereka masih punya habitat lain selain di penangkaran begitu ya. Nah, ini kita lihat ya, mereka bisa melakukan perilaku agonistik atau perilaku yang mengancam antara sama satwa gitu ya. Jadi misalnya antara jantan yang satu dengan jantan yang lain melakukan adu ranggah ini ya. Nah, jadi bukan tanduk ya, kalau di sapi dan kambing kita bilangnya tanduk, tapi kalau di rusa kita bilangnya adalah ranggah. Jadi adu ranggah gitu ya. Beradu untuk mempertahankan kekuasaan gitu. Misalnya mempertahankan kekuasaan, kemudian untuk mendapatkan pasangan atau mendapatkan misalnya betina gitu ya, ingin mengetahui siapa yang paling terbaik, nah mereka melakukan itu gitu ya. Nah, ini ya, ini salah satu cara rusa untuk mendapatkan pasangan atau ingin mendapatkan misalnya pada musim kawin gitu ya. Nah, ini rata-rata memang nanti ranggahnya akan mengeras gitu ya, seperti itu ya, kalian lihat ya. Nah, ketika mengeras ini nanti mereka akan saling beradu ranggah, oke ya. Oke. Nah, ini ya, itu tadi untuk pemaparan dari tingkah laku ya. Dan untuk project based learningnya, nanti Ibu akan membuat kelompok-kelompok bagi kalian ya, ada beberapa 3 kelompok yang nanti akan kalian presentasikan di kelas, salah satu project kalian ya. Yang pertama adalah topiknya manajemen pemeliharaan rusa, yang kemudian adalah manajemen pakan rusa, dan yang satunya adalah manajemen reproduksi. Jadi ini nanti topik-topiknya sudah pernah Ibu bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas secara presentasi, dan nanti ada kunjungan ke lapangan langsung ke penangkaran yang tadi Ibu bilang ya, di Kota Palangkaraya. Kita mengamati langsung bagaimana sistem pemeliharaannya di sana, kemudian sistem pakannya seperti apa gitu ya, kemudian reproduksinya itu seperti apa. Nanti langsung kita akan berkunjung ke sana dan mencatat atau mengamati kehidupan atau tingkah laku dari satwa rusa sambar khususnya ya. Jadi yang ada di Kota Palangkaraya khususnya adalah rusa sambar dan di Kalimantan ya. Ini ada beberapa contoh atau video, nanti Ibu akan, nah ini ya, coba kita lihat di sini ada. Nah ini ya, kalau kita lihat di sini bagaimana seorang
induk betina atau rusa betina ya. Dia menjilat-jilat anaknya yang baru lahir ya. Ini baru lahir ya, jadi di semak-semak, di pinggir semak-semak itu induk betinanya baru keluar atau baru muncul, dan itu dia langsung menjilat-jilat anaknya ya, baru lahir ya. Ini kita kisaran baru 3 hari baru dikeluarkan. Jadi dia melahirkan itu biasanya bersembunyi di semak-semak atau di rerumputan atau di daun-daun di bawah pohon-pohon yang memang tidak terlihat oleh manusia. Nanti setelah 3 hari dikeluarkan anaknya, baru dijilat-jilat seperti ini ya, baru ditunjukkan pada manusia gitu ya. Jadi memang secara ini mereka tidak mau diketahui kalau misalnya sedang beranak gitu ya, jadi sedang melahirkan anaknya ya. Jadi terlihat seperti ini, dan ini hati-hati, kita harus waspada terhadap induk yang sedang atau yang habis melahirkan. Otomatis instingnya sebagai seorang ibu akan lebih besar gitu ya. Jadi ketika kita berusaha mendekati atau misalnya ataupun misalnya ingin melihat ya, menatap saja, itu mereka sudah tidak mau gitu ya. Jadi termasuk satwa atau satwa liar yang memang sangat melindungi anaknya, khususnya untuk induk betina ya. Jadi lebih galak istilahnya begitu ya. Jadi jangan sampai nanti kalian bisa ditendang ataupun nanti bisa diinjak ya. Jadi bisa melompat. Jadi rusanya termasuk satwa yang bisa melompat gitu ya. Termasuk yang induk betina ini tadi. Untuk misalnya videonya ada yang mau dikomentari atau ada yang ingin memberikan pendapatnya dari video yang tadi secara aktivitas grooming ya, atau ada hal lain yang ingin didiskusikan lagi untuk materi ini, silahkan. Siapa selain Siva tadi? Ada yang mau didiskusikan atau memberikan pendapat maksud ibu ya? Oh, tentang berarti kalau misalnya rusa seperti ini ya bu ya, gitu. Hampir sama sebenarnya dengan manusia gitu ya, jadi sangat melindungi anaknya gitu ya. Ada yang ingin disampaikan? Oke, bisa silahkan Siva kalau ingin disampaikan lagi tentang ini tadi ya, video tadi boleh. Ada yang ingin disampaikan, berdiri aja. Baik, mungkin secara aktivitas ini apa yang bisa Siva sampaikan? Jadi tentang rusa sambar ini khususnya ya, karena kita bahas rusa sambar. Apakah? Berarti penangkaran rusa sambar itu ya, yang ada di Kalimantan tadi cuma ada di Palangkaraya gitu? Iya, di kota Palangkaraya ini tadi di Jalan Bromo. Nanti kita akan kunjungan ke sana, praktek lapang ya istilahnya ya, atau praktik tapi di luar gitu ya, di luar kampus. Nah ini kita jumpai di sana nih nanti ya. Jadi video ini diambil di sana, di tengah kota memang penangkaran. Kalau menurut Siva sendiri untuk tingkah laku grooming ini untuk rusa sambar sendiri, nah, ada yang bisa dikomentar misalnya, oh berarti rusa ini termasuk hewan yang sangat istilahnya ya, punyai perilaku yang melindungi atau mengayomi gitu, khususnya untuk induk betina gitu ya. Berarti kalau untuk induk jantannya itu gimana? Kalau untuk pejantannya, oke ya, untuk tingkah laku pejantannya ya, untuk tingkah laku pejantannya maksudnya. Iya bu. Oke, baik ya. Kalau ini emang sering banyak kan emang yang induk betinanya yang lebih ini ya, yang lebih memberikan banyak pengayoman atau perlindungan. Kalau yang pejantan biasanya hanya ini ya yang kita temui tingkah lakunya ya. Jadi selain makan, minum, berlindung, berteduh, terus istirahat, mereka juga punya tingkah laku tadi ya, atau saling agonistik atau saling berlawanan gitu ya, saling beradu rangga gitu ya. Nah ini khusus untuk pejantan gitu ya. Jadi tadi beberapa materi tentang tingkah laku atau perilaku yang sudah kita bahas ya. Nanti harapannya minggu depan untuk proyek PJBL-nya nanti kita bahas bersama ya, kalian cari datanya, karena kita akan mengamati atau langsung ke lapangan gitu ya, langsung menemui penangkaran rusanya gitu ya. Jadi harapannya nanti saling berkelompok dibagi, kemudian nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya untuk presentasi. Oke ya, sepertinya sudah cukup untuk pertemuan hari ini ya, sudah tidak ada yang dibahas lagi atau ditanyakan. Minggu depan kita akan bertemu pada pertemuan ke-7 atau selanjutnya, dimana nanti adalah hasil presentasi dari project based learning kalian. Kalian setelah itu nanti pertemuan ke-8 ada ujian tengah semester. Nah, harapannya nanti minggu depan kalian sudah siap ya. Nanti kita akan lihat bersama, diskusi bersama kembali bagaimana sih itu tadi ya, yang tadi sudah Ibu berikan topiknya per kelompok. Oke, baik. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika ada kesalahan ya. Kita tutup perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.